Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Jangan lupa berdoanya di rumah kalian masing-masing ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 subtema 2 ya. Kita langsung saja. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Ya anak-anak. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang ya, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Nah, cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan, rintik-rintik atau gerimis. Nah, seperti pada gambar ini ya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kalian silahkan kerjakan ya di buku petik atau misalnya yang belum dibagikan. Ini juga sama saja ya, sudah Ibu tampilkan di layar sini. Buku petik halaman 14 subtema 2 ya. Ayo membaca. Nah di sini ada sebuah teks. Kita baca dulu ya teksnya. Matahari bersinar, langit sangat terang. Awan di langit tidak terlalu banyak dan udara terasa hangat. Cuaca cerah hari ini. Saat cuaca berawan, sinar matahari dihalangi oleh awan. Cahaya matahari tidak menyinari bumi. Lalu cuaca menjadi dingin. Butiran air hujan turun ke bumi. Biasanya ada guntur saat hujan. Nah, di sini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan ya. Semuanya mengacu kepada teks yang ada di sini. Dibaca dulu ya anak-anak. Yang pertama, matahari bersinar cerah. Artinya cuaca apa ya? Silakan diisi. Semuanya jawaban ada di sini ya. Yang kedua, saat cuaca berawan, sinar matahari dihalangi oleh... Nah, kalau kalian menyimak apa yang sudah tadi Ibu bacakan pasti akan mengetahui ya jawabannya. Yang ketiga, cuaca dingin biasanya terjadi saat. Dan yang keempat, biasanya ada titik-titik ketika hujan terjadi. Nah, mudah sekali anak-anak ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Dayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Dayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Beni, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Dayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Dayu. Terima kasih. Kembali, Edo. Paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Ya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini.
Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah satu buah melon ya. Kemudian Dayu memotongnya ya. Nah, menjadi 8 bagian. Nah, kalau misalnya dalam bilangan pecahannya ditulis 1/8 ya. Karena ini ada satu ini nanti akan diambil. Jadi 1/8. 8 bagian yang ada di dalam satu ini ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Ini 1/8. Satu bagian dipotong menjadi 8. Gitu ya. Kita lanjutkan. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 ya anak-anak. Bagian sama besar ya. 8 bagian sama besar tadi ya. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8 ya. Sudah paham ya 1/8 itu dari mana? Oke, setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Nah, ini untuk melon yang kedua ya. Nah, Edo memotongnya menjadi 6 bagian anak-anak. Apakah betul? Kita hitung yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul sekali. Kenapa 1/6? Karena satu buah melon ini dipotong menjadi 6 bagian ya. Begitu. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Sudah paham ya? 1/6 ini dari mana? Lani mengambil satu potong buah dari melon yang sama, dari melon yang pertama ya. Sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Tentu tidak ya anak-anak. Coba perhatikan lagi saja ya. Kan Lani di sini mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Ya, tentu berbeda ya anak-anak. Lihat di sini, kita baca lagi dalam teks ini ya. Teman-teman lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Walaupun keduanya sama-sama mendapatkan satu buah melon, potongan satu buah melon, tetapi lihat ya, dari ukurannya itu berbeda anak-anak. Ya. Nah, untuk melon yang tadi, Lani itu dapat 1/8, sedangkan Benny 1/6. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny, Lani itu 1/8, Benny itu 1/6 ya. Jadi tentu lebih besar yang milik Benny ya. Kalian bisa melihatnya ya, 1/6 ini lebih besar daripada 1/8 ya. Kita baca teks yang ada di dalam sini ya. Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8 yang ini ya anak-anak. Bagian melon milik Benny yaitu 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Nah, di sini sudah ada ya ditulis 1/6 lebih besar daripada 1/8. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, ini adalah tanda perbandingan ya anak-anak. Nah, jika ada tanda yang seperti ini, ya kita anggap saja ini seperti huruf B ya anak-anak. Ya, ini seperti huruf B. Ya, nanti kalian bisa menggambarnya seperti ini. Sebentar ya.
Ibu akan menggambarkan. Misalnya di sini ya, ini seperti huruf B. Nah, berarti besar ya. B ini besar. Berarti keterangannya yaitu B, atau tanda seperti ini ya. Ini untuk mengingat saja, yang berarti lebih dari ya. Tapi nanti ini dihilangkan saja ya anak-anak. Kemudian kurang dari. Nah, ini juga sama, bisa ditulis dengan huruf K ya. Ini sebagai pengingat saja ya anak-anak, bukan berarti kalian nanti lambangnya ditulis seperti ini, tidak ditulis huruf B atau K, tidak ya, tapi cukup ditulis yang tanda yang awal ya. Jadi ini B lebih dari, K kurang dari, tapi tetap lambangnya ditulisnya yang ini saja ya, yang melengkung ke sini dan yang melengkung ke sini. Paham ya? Kemudian di sini ada tanda sama dengan. Sama dengan berarti ya jumlahnya sama ya, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semuanya sama rata. Begitu ya anak-anak. Coba Ibu akan hapus lagi yang tadi ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Maaf ya, sedangkan 1/6 ini ya, 1/6 ini justru lebih besar karena yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Jika pembilang penyebutnya ini 6, yang ini lebih besar, tentu lebih kecil, tentu hasilnya akan lebih besar. Sekarang kita lanjut ke gambar di sini. Di sini ada Dayu dan juga Udin. Dayu dan Udin sama-sama memegang 2 potongan buah melon. Di sini ada pembilangnya, ada angka 2 ya, sudah sama. Sedangkan di sini penyebutnya yang berbeda anak-anak. Coba perhatikan mana yang lebih banyak ya, Dayu ataukah Udin? Ya, tentu yang lebih banyak adalah Udin ya. Kenapa lebih banyak Udin? Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Penyebutnya itu kalau lebih besar tentu hasilnya akan lebih kecil ya anak-anak. Berarti lambang bilangannya ditulis seperti ini ya. Ini tandanya seperti huruf K ya, kecil. Sedangkan 2/6 ini lebih besar. Begitu ya anak-anak. Oke, satu lagi. Di sini ada Siti dan juga Edo ya. Siti dan juga Edo. Siti dan Edo juga sama-sama memegang 3 potongan dari buah melon ini. Tentu ya, walaupun keduanya sama-sama memegang 3 potongan buah melon, tentu berbeda ya. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Nah, di sini ada pembilang dan penyebut pembilangnya angka 3, penyebutnya adalah angka 8. Ingat, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, semakin penyebutnya besar berarti nilainya semakin kecil ya. Kita tunjukkan saja tanda perbandingannya. Nah ya, tentu yang lebih kecil adalah yang milik Siti karena Siti 3/8, sedangkan Edo adalah 3/6, jadi lebih besar. Begitu ya anak-anak. Nah anak-anak, di sini ada soal latihan halaman 15. Ayo berhitung ya di buku petik. Nah, bagi kalian yang belum dibagikan tidak apa-apa ya. Sementara ini sudah Ibu tampilkan di YouTube Ibu ya, di video ini. Ini kalian silahkan kerjakan ya. Ayo berhitung. Kerjakan soal berikut dengan memberikan tanda lebih besar ya, seperti ini, atau lebih kecil. Nah, kalian digambar ya ini. Ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, tuliskan tanda ya, tanda perbandingannya, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil ya. Silakan digambar 1, 2, 3 ya di buku tulis tematik kalian. Kalau misalnya buku tulis tematik kaliannya ada yang dikumpulkan di Ibu, silahkan dikerjakannya di kertas dulu, nanti ditempel ya anak-anak.
Nah, di sini juga sama ya. Ada Siti dan juga Edo. Ini juga mudah sekali yang sudah tadi Ibu jelaskan. Di sini pembilangnya sama-sama 4 ya, penyebutnya ini yang berbeda. Nah, kalau penyebutnya yang lebih besar berarti, nah silakan kalian tulis lambang bilangannya di sini. Kalian tidak perlu menggambar Siti dan juga Edonya ya, tapi kalian cukup menggambar buah melon ini ya, dan ditulis nama Siti dan juga Edo. Ini juga sama, yang nomor 5, biar pas ya, 5 soal, Dayu dan juga Udin. Kalian silahkan beri tanda perbandingannya. Begitu ya. Jadi 4 soal bahasa Indonesianya dan 5 soal untuk matematikanya. Begitu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke anak-anak, terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Semoga kalian bisa belajar dengan baik di rumah walaupun hari ini sedang PJJ ya. Dan jangan lupa kalian juga boleh meminta bantuan kepada ayah atau bunda kalian sebagai pembimbing ya. Bukan berarti dikerjakan oleh orang tua kalian, tapi kalian minta bimbingan. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak.